Untuk yang kedua, aturan penentuan Bilog yang kedua, yaitu menyatakan bilangan oksidasi suatu unsur di dalam ion tunggal atau monoatom sama dengan muatannya. Jadi kalau dalam bentuk ion, kalau ion itu cirinya bermuatan, kemudian dalam bentuk monoatom, maka bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Contoh untuk logam golongan utama yaitu golongan 1A, Li, Na, K, Rb, Cs ya, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Itu bilangan oksidasinya +1. Kemudian untuk bilangan oksidasi golongan 2A, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, itu bilangan oksidasinya +2. Contoh misalnya bilangan oksidasi S2-. Ini ion monoatom, maka bilangan oksidasi S di sini adalah -2. Bilog Cu2+, maka bilangan oksidasinya adalah +2. Bilog Fe2+, maka bilangan oksidasi Fe-nya adalah +2. Dan bilangan oksidasi O2-, maka bilangan oksidasinya adalah -2. Yang ketiga, aturan penentuan Bilogsnya yaitu bilangan oksidasi untuk atom logam dalam senyawa itu selalu positif. Contoh, tadi bilangan Fe2+ itu +2, dia logam. Bilangan oksidasi Na+ itu +1. Bilangan oksidasi S2- itu -2. Kalau S itu bukan logam sehingga bilangan oksidasinya negatif. Aturan penentuan Bilogs yang keempat, bilangan oksidasi H di dalam senyawa adalah +1. Ingat, Bilogs hidrogen di dalam senyawa adalah +1. Kecuali hidrida, bilangan oksidasi H adalah -1. Senyawa hidrida merupakan senyawa yang terbentuk dari atom H yang berikatan dengan logam. Contoh, Bilogs H dalam HCl. Ya, H di dalam HCl itu adalah +1. Kemudian H dalam NaH itu -1. Kenapa beda? Nah, karena pada NaH hidrogennya itu bergabung dengan unsur logam, dengan unsur yang lebih elektropositif. Sehingga dia kalah positifnya. Jadi Na-nya yang positif, maka hidrogennya negatif. Sementara pada HCl, H-nya itu lebih elektropositif, sementara Cl lebih elektronegatif. Sehingga H di dalam HCl itu +1, sedangkan H di dalam NaH adalah -1. Karena NaH adalah senyawa hidrida. Aturan penentuan Bilogs yang kelima, yaitu bilangan oksidasi O dalam senyawa adalah -2. Kecuali dalam peroksida H2O2 itu Bilogs O-nya -1. Superoksida KO2 bilangan oksidasinya -0,5. Ya, dalam F2O itu Bilogs O2-nya adalah +2. Ini ada kekecualian. Tetapi pada umumnya, pada sebagian besar ion atau senyawa itu bilangan oksidasi dari O adalah -2. Tadi hidrogen +1, oksigen adalah -2. Yang keenam, aturan penentuan Bilog yang keenam, bilangan oksidasi unsur-unsur golongan 7A di dalam senyawa biner logam adalah -1. Jadi unsur golongan 7A itu ada F, Cl, Br, I, ya. Nah, itu bilangan oksidasinya itu kalau dalam senyawa biner itu -1 ya. Cl di dalam CaCl2 itu -1. F dalam HF itu -1. Cl dalam NaCl itu -1. Kemudian aturan penentuan Bilogs untuk bilangan oksidasi jumlah atom dalam senyawa adalah 0. Jadi di sini contohnya tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Di sini ada senyawa H3PO4. Ada H-nya 3, P-nya 1, O-nya 4.
Jumlah bilangan oksidasi untuk setiap unsur di sini jumlahnya itu adalah 0. Sekali lagi, ingat jumlah Bilog untuk H3PO4 itu adalah 0. Ya. Nah, maka di sini H-nya kan ada 3 ya. Jadi 0 itu adalah hasil penjumlahan dari 3 kali Bilogs H ditambah 1 kali Bilogs P ditambah 4 kali Bilogs O. 3, 1, dan 4 ini adalah jumlah Bilogs H. Jumlah Bilogs P 1, jadi 1 kali Bilogs P. Jumlah atom O 4, jadi 4 kali bilangan oksidasi O. Itu jumlah keseluruhannya itu adalah 0. Sehingga kalau kita hitung Bilogs H itu tadi sudah diterangkan di sebelumnya bahwa H itu adalah plus 1. Ya, kalau Bilogs O itu min 2. Sementara P itu kita tentukannya belakangan karena P itu bilangan oksidasinya banyak. Tergantung dengan siapa dia bergabung dan tergantung di dalam senyawa apa. Sehingga di sini pada H3PO4 ini kita tentukan dulu unsur yang pasti bilangan oksidasinya. Itu adalah H dan O. H-nya ganti bilogsnya dengan plus 1, O-nya ganti bilogsnya dengan min 2. Sehingga tinggal kita hitung 3 kali plus 1 ditambah 1 kali bilogs P ditambah 4 kali min 2. 3 kali plus 1 3. 4 kali min 2 8. Jadi disederhanakan persamaannya menjadi plus 3 ditambah P ditambah min 8 itu sama dengan 0. Maka P itu adalah plus 5. Jadi di sini jawabannya H bilogs H itu plus 1, P itu plus 5, dan O adalah min 2. Ya. Berikutnya yang ke-8 adalah bilangan oksidasi untuk jumlah atom dalam ion poliatom itu adalah sebesar muatannya. Sekali lagi, bilangan oksidasi jumlah atom dalam ion poliatom itu adalah sebesar muatannya. Contoh, tentukan bilogs masing-masing unsur. CO32-. Ini adalah ion. Kalau tadi sebelumnya H3PO4 itu kan tidak bermuatan dalam senyawanya, dalam rumus kimianya, sehingga itu senyawa yang netral. Jadi jumlahnya 0. Kalau di sini ini CO3 2-. Ada 2- itu menunjukkan bahwa CO3 ini adalah ion yang bermuatan 2-. Nah, ini namanya ion poliatom sehingga jumlah bilogsnya itu sama dengan muatannya yaitu min 2. Sekali lagi ingat jumlah bilogs CO3 2- itu adalah min 2. Kalau kita uraikan di sini C-nya ada 1, jadi 1 kali bilogs C. O-nya ada 3, jadi 3 kali bilogs O. Maka jumlahnya adalah min 2. Ini di antara C dan O yang sudah pasti bilogsnya itu adalah O. Jadi kita ganti dengan min 2. Kita tahu O itu min 2. Jadi C jangan dulu di ini karena belakangan ditentukannya. Karena sekali lagi ada unsur-unsur yang memang bilangan oksidasinya bermacam-macam. Banyak tergantung dengan siapa dia bergabung dan tergantung di dalam senyawa apa. Jadi 1 kali C ditambah 3 kali min 2 itu sama dengan min 2. Kita selesaikan persamaannya 3 kali min 2 itu min 6. Jadi C ditambah min 2 itu sama dengan min 2. Kemudian C min 6-nya pindah geser ke kanan sehingga C sama dengan plus 6 ditambah min 2. Maka C-nya ada plus 4. Sehingga bilangan oksidasi C ya pada CO3 min 2- ini adalah C-nya plus 4 dan O-nya min 2. Nah, sekarang kita lihat di dalam reaksi redoks itu ada yang disebut dengan oksidator. Ya, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Jadi dibalik. Ya, kalau biasanya kita mendengar istilah provokator adalah orang yang melakukan provokasi. Ya, tapi pada redoks oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Dan sebaliknya, reduktor adalah
zat yang mengalami oksidasi. Sekali lagi dicamkan ya. Jadi dibalik. Jadi zat yang mengalami reduksi disebut oksidator, zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Kemudian ada juga yang disebut hasil reduksi dan ada hasil oksidasi. Ini adalah zat yang di ruas kanan dari hasil reaksi reduksi dan oksidasi tersebut.